Pembahasan kali ini adalah tentang satu aplikasi yang suka banget kita pakai untuk mempresentasikan sesuatu dengan visual yang menarik. Ada yang bisa tebak aplikasinya apa? Nah, benar banget. Aplikasinya adalah Microsoft PowerPoint. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi buat yang udah sering pakai tapi masih suka bingung nih, gimana sih cara pakai aplikasinya dan gimana caranya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Boleh banget kita tonton, kita saksikan penjelasannya, tapi setelah yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa BINUS Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di BINUS Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke BINUS Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam pelatihan aku. Dan benar saja, berkuliah di BINUS Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari BINUS Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di BINUS Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. BINUS Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, BINUS Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Nah, di video kali ini kita akan belajar gimana sih caranya gunain animasi, terus juga transisi, masukin hyperlink, dan menggunakan slide master pakai Microsoft PowerPoint. Yuk kita langsung belajar gimana cara mengoperasikannya. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan animasi, transisi, dan hyperlink dalam slide presentasi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Animasi adalah efek gerakan yang diberikan pada suatu objek di dalam slide. Sedangkan transisi adalah efek gerakan antar slide. Kalau hyperlink adalah sebuah acuan dalam dokumen hypertext ke dokumen yang lain atau sumber lain. Fungsinya memindahkan slide presentasi pada urutan tertentu serta membuka file yang masih terdapat dalam komputer atau yang sama serta halaman web. Pada sesi ini, kita akan menggunakan fitur yang ada pada menu Animation, Transition, dan Insert. Untuk pengaplikasiannya, mari saksikan tutorial berikut ini. Pertama, kita akan masuk ke animasi. Cara kita menggunakan animasi adalah kita klik dulu objek yang ada pada slide. Contohnya pada slide yang pertama, di sini terdapat dua objek, yaitu text box yang ada di atas dan text box
yang ada di bawah. Kita klik dulu salah satu text box judul, pilih bagian atau menu animations. Nanti di sini ada group animation, kita bisa klik ke bawah. Jadi ini kumpulan dari animasi-animasi yang bisa kita gunakan dan ada tipe-tipe yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan animasi masuk, fly in, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian untuk text box yang kedua ya, misalkan kita mau menggunakan emphasis. Untuk melihat animasi yang sudah kita gunakan, kita bisa klik animation pen. Kita bisa lihat dari sini. Jadi yang aktif saat ini adalah yang kalau kita mau yang pertama, maka kita bisa klik animasi yang ada objek yang pertama. Kemudian kalau kita mau lihat lagi bisa dari menu preview yang ada di sini atau kita play from. Tapi kita klik dulu mau play from-nya dari mana. Bisa terlihat di sini kalau kita klik ke bawah pada bagian objek yang pertama, di sini ada pilihan start on click, with previous, dan after previous. Di sini kita bisa mengatur pilihan pada efek-efeknya. Misalkan objek pertama kita pilih effect option. Di sini kita bisa setting arahnya. Apakah dia mau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari samping kanan kiri, kita bisa pilih dari sini. Kemudian untuk mulainya, apakah kita mau mulai langsung ya, atau ada delay-nya. Bisa kita pilih di sini. Dan untuk after animation-nya bisa down dim. Kalau animate text, jadi di sini adalah animasi untuk teksnya, apakah dia langsung semua atau mau per kata atau per huruf. Ya, misalkan kalau kita mau per huruf dengan delay antar hurufnya adalah misalkan 20%. Oke. Seperti ini. Kemudian pada objek yang kedua juga bisa kita atur seperti itu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian di sini juga ada timingnya. Time-nya berhubungan dengan yang tadi ya, misalkan kita mau mulainya kapan, apakah kita mau delay dulu atau mau langsung. Kemudian durasinya nih, apakah mau cepet atau dia lama munculnya. Nah, kita bisa pilih di sini. Kemudian apakah kita mau mengulang atau tidak, bisa pilih dari sini. Oke kan? Ini dia menyesuaikan. Berikutnya kita juga bisa menambahkan efek lebih dari satu pada satu objek. Contoh di slide kedua, kita masukkan dulu ini tambahan animasi. Pada animasi gambar ini, misalkan kita mau menambahkan lagi nih animasi yang lainnya ya. Kita jangan memilih dari bagian animasi sini. Karena kalau kita pilih di sini, dia hanya akan berubah aja animasinya. Tapi kalau mau kita tambahkan, kita pilihnya dari Add Animation. Kemudian kita bisa pilih salah satu di sini. Misalnya pilih Fly Out. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah tambahan. Makanya terlihat di sini picture 4 ada 5 dan 6. Ya, atau lihat di sini ada 5 dan 6. Artinya dia punya lebih dari satu animasi. Berikutnya kita akan belajar untuk menambahkan transisi antar slide. Caranya kita bisa pilih dulu di salah satu slide, kemudian kita pilih transition, dan di sini ada pilihan transition to this slide. Kita bisa klik ke bawah dan ada banyak pilihan yang ada di sini. Untuk slide yang pertama kita bisa pilih contoh, misalkan kita menggunakan curtains. Kemudian kita bisa menerapkan transisi ini di semua slide. Caranya adalah dengan kita klik di bagian timing sini ada apply to all. Kalau kita klik apply to all, maka otomatis akan teraplikasikan pada semua slide. Ini perpindahan ke slide kedua. Lalu ke slide ketiga. Jadi jika kita aplikasi ke semua, maka dia akan langsung menambahkan transisi di semua slide. Kemudian, jika kita menginginkan transisi yang berbeda pada slide lainnya, maka kita bisa pilih slide tersebut, kemudian kita pilih transisi yang diinginkan. Kemudian di sini ada pilihannya antar slide apakah berdasarkan klik atau dia langsung otomatis berjalan ya setelah misalkan 4 detik kayak kita contohkan ya. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan belajar untuk menambahkan hyperlink. Hyperlink ini fungsinya bisa untuk menghubungkan slide yang ada di sini. Contohnya kita harus menggunakan objek dulu ya. Bisa teks, bisa shape, bisa gambar. Misalkan kita mau membuat tanda panah ke samping.
Pada objek ini, tambahkan hyperlink dengan cara kita pilih insert, pilih di bagian links, pilih insert link. Di sini kita bisa memilih kemana kita akan menghubungkan ini. Apakah ke suatu file atau web page, atau menghubungkan ke dokumen yang sama. Di sini kita bisa pilih, kalau kita memilih 9 dan kita okekan, maka di sini linknya itu ketika kita klik, dia akan berpindah ke slide sebelumnya. Kita slideshow. Kemudian di sini ada pilihan tanda panah ini, dan kita klik. Maka kita akan otomatis ke slide yang kita tuju. Oke, berikutnya bisa juga menambahkan teks yang ada di sini ya, hyperlink. Kita blok dulu, kemudian kita pilih link, kemudian kita pilih insert link, kemudian kita pilih link to web page, dan pastikan sudah ada URL ya dari halaman web yang mau kita hubungkan. Kemudian kita masukkan di bagian address dan kita okekan. Kalau sudah ada garis bawah seperti ini, biasanya dia sudah terhubung, sudah menjadi link. Kita slideshow dulu. Kemudian kita arahkan kursor ke sini dan kita klik. Nanti dia otomatis akan ke halaman web yang sudah kita tuju. Gimana rekan-rekan? Sudah mulai mabok? Enggak dong ya. Pasti semakin rich nih kemampuan PowerPoint-nya rekan-rekan semua. Rekan-rekan bisa membuat presentasi sesuai kreativitasnya dalam menggunakan animasi, transisi, dan hyperlink agar presentasinya mudah dibawakan dan menarik. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu latihan. Sekian dulu pembahasannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi TBK, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi bekerja dengan Slide Master. Nah, apa sih Slide Master? Terus apa fungsinya kita belajar ini? Yuk kita pelajari lebih dalam. Slide Master adalah fitur khusus di PowerPoint yang mengontrol semua informasi tentang tema dan tata letak slide presentasi, termasuk latar belakang, warna, font, efek, ukuran tempat penampung, dan posisi semua slide. Dengan Slide Master, kita bisa membuat suatu template presentasi yang sesuai dengan kebutuhan, membuat slide konsisten, dan pastinya menghemat waktu. Untuk menggunakan Slide Master, kita akan menggunakan perintah yang ada pada menu Insert, yaitu pada grup Master Views.
Lebih jelasnya, mari saksikan tutorial pengaplikasiannya pada video berikut ini. Untuk menambahkan slide master ke dalam presentasi, kita pilih menu view, kemudian pada grup master views kita pilih slide master. Pada area ini, kita dapat mengatur tampilan seluruh slide yang ada, seperti merubah tema, warna, jenis tulisan, ukuran slide, serta posisi slide. Sebagai contoh, di sini kita dapat merubah tema. Pada bagian edit theme, kita pilih themes. Kemudian kita pilih tema yang diinginkan. Misalkan kita pilih yang ini. Kemudian kita bisa merubah warnanya. Misalkan yang ini. Dan jenis tulisannya. Contoh kita pilih Konstantin. Di sini kita juga dapat merubah ukuran slide, apakah standar, widescreen, atau custom. Di sini kita coba dengan widescreen dulu. Untuk melihat tampilannya, kita bisa close dulu master view-nya. Dan otomatis slide yang sudah kita buat sebelumnya akan berubah temanya seperti ini. Kita balik lagi ke master slide. Kemudian kita bisa lagi merubah tema. Misalkan kita kembali pada tema yang pertama. Selain itu, di sini kita juga bisa menambahkan logo pada presentasi kita. Kita klik salah satu slide, kemudian pilih Insert, Picture, This Device, dan kita masukkan logo perusahaan yang sudah kita simpan. Kalau sudah, kita pilih Insert. Pada bagian ini, kita dapat meletakkan logo sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini. Ketika kita apply di sini, dia akan otomatis meletakkan logo pada tata letak yang lainnya. Jika ada yang tidak muncul, misalkan seperti pada halaman judul, kita bisa tambahkan di sini. Sebenarnya ini bukan tidak muncul, tapi karena di sini ada tambahan shape pada slide yang ada, sehingga ketutupan. Jadi di sini bisa kita tambahkan dengan cara copy filenya, kemudian kita bisa letakkan di sini. Kalau sudah, untuk melihatnya kita bisa close master view. Pada slide presentasi kita sebelumnya sudah ada logo perusahaan. Dan di sini kita tidak bisa menghapus logo ini. Cara untuk menghapus logo ini adalah kita kembali ke menu slide master dan kita hapus dari sini. Berikutnya di sini kita juga bisa menambahkan lebih dari satu slide master. Caranya adalah kita klik dulu di salah satu slide, kemudian kita pilih Insert Slide Master. Di sini sudah muncul satu slide master yang baru. Di sini kita dapat mengubah tema dari slide master yang baru dengan cara kita klik slide-nya, kemudian kita pilih themes dan pilih tema yang diinginkan. Sebagai contoh yang ini, ketika kita memilih tema yang baru, dia akan muncul slide master yang baru. Sehingga pada slide master yang kedua tadi bisa kita hapus saja. Klik, kemudian kita pilih delete pada bagian edit master. Di sini kita bisa menambahkan logo perusahaan dengan cara kita copy saja logonya pada slide master yang baru. Nanti dia akan muncul di semua tata letak yang ada di sini. Ya, bagi yang tidak muncul, kita bisa menambahkan langsung dengan cara kita klik pada tata letak yang belum ada logonya, kemudian kita pindahkan logonya di sini. Kalau sudah, kita juga bisa mengatur tata letak yang mungkin akan sering kita gunakan. Misalkan pada tata letak konten di sini. Kalau sudah, kita bisa close master view. Dan pada halaman presentasi kita, di sini kita bisa menambahkan slide baru dengan cara kita pilih new slide dan sudah ada tambahan slide master yang baru. Contoh kita pilih title and content dan sudah ada logo dari perusahaannya. Jadi kita sudah membuat template dari slide presentasi kita. Tinggal kita gunakan saja sesuai kebutuhan. Berikutnya, kita juga dapat mengatur tampilan handout dari slide presentasi yang akan kita cetak. Caranya kita pilih menu view, kemudian pada master views kita pilih handout master. Di sini kita dapat mengatur orientasinya, apakah portrait atau landscape, kemudian ukuran slide-nya yang diinginkan. Kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan header, footer, tanggal, dan halaman. Di sini kita tidak dapat mengaplikasikan tema, namun kita dapat mengubah latar belakang dari handout yang ada. Caranya adalah kita pilih background style, kemudian kita pilih warna yang diinginkan. Misalkan
dari template yang ada ini. Atau kita dapat mengubah dulu warna-warna yang ada. Misalkan kita pilih violet, maka background stylenya ketika kita klik akan berubah warnanya dan bisa kita pilih. Bisa juga kita menggunakan format background untuk menambah warna lainnya. Misalkan seperti ini, kita pilih solid dan kita pilih warna ini. Kalau sudah, kita bisa close. Cara menampilkannya adalah kita lihat pada menu file, kemudian pada menu print kita pilih handout. Nanti kita bisa lihat tampilan handoutnya sudah dengan warna background yang sudah kita pilih. Sekian untuk tutorialnya. Gimana? Kalian udah bisa dong bikin template sendiri? Yuk rekan-rekan, jangan lupa untuk latihan ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, kita tadi udah nonton Binusian gimana caranya mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Semoga habis nonton makin ngerti lagi, sehingga bisa mengoptimalkan pemakaiannya Microsoft PowerPoint dengan lebih-lebih lagi. Nah, segitu dulu ya Binusian informasi tentang Microsoft PowerPoint-nya. Semoga makin jago nih ya buat pakai animasi, transisi, hyperlink, dan juga slide masternya Microsoft PowerPoint. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode Bionic di YouTube channelnya Binus TV Channel untuk tahu update tentang Binus Online dan juga informasi-informasi tentang banyak pelajaran dan juga ilmu-ilmu yang menarik. Kalau gitu Diandra pamit, mau nyoba-nyoba juga nih Microsoft PowerPoint di dalam. Dadah!